aku coba ketemu psikolog yang kemarin aku hubungin ya. Udah deh. Males tapi kok. Makin hari makin susah saja menjadi manusia yang manusia. Sepertinya menjadi manusia adalah masalah buat manusia. Iya iya. Makan banget. Tapi kok. Entah nggak apa-apa lah, berangkat. Mana nih katanya mau kesini-sini nih, udah kabarin tapi malah belum sampai-sampai nih. Oh nggih, monggo silahkan. Monggo Mas, silahkan. Sehat? Iya. Ini Mas Amar ya? Iya. Iya, monggo silahkan duduk. Gimana nih Mas Amar nih, monggo silahkan. Ini minumnya. Oh iya. Monggo silahkan. Yang ini. Nggih, monggo. Maaf nih, lemarinya suka bunyi-bunyi sendiri. Ini malam banget ini, katanya tadi mau janjian jam berapa tadi, jam 5 ke jam 4 ya tadi ya saya. Ya, soalnya hujan. Oh, tadi. hujan. Tadi sore kan hujan. Oh iya. Tapi aman sekarang ya. Tapi aman sekarang, terang. Maaf ya kalau misalkan ada suara-suara ini kucing tetangga suka ribut sendiri kok emang. Enggak, Mas aman-aman. Iya. Aman. Tadi aman kan kesini jalannya? Iya, aman. Oke, sebelumnya mungkin Mas Amar kenal saya ini dari mana ya? Kalau boleh tahu. Sebelumnya itu kan saya punya teman. Iya. Nah, temannya waktu itu saya cerita tentang masalah saya itu tentang Iya. keuangan gitu, terus teman saya nyaranin ini saya punya temen gitu, psikolog, ya boleh sini aku minta kontaknya gitu. Terus saya kemarin ngechat apa gitu, Ya. jadi langsung di hari itu juga saya langsung minta ikut ketemu. Iya. Oke. Ini satu universitas juga sama temannya jenengan itu yang masih iya. tahu saya. Oh itu, ya paham. Kalau nggak salah juga waktu itu juga pernah kesini, main sih bukan konsul gitu. Ya. Mungkin silakan, ini sebelumnya saya kan hanya tahu Amar aja ya, karena mungkin Mas Amar bisa memperkenalkan diri. Silahkan, dari mana, sekarang usianya berapa, terus lagi sibuk apa akhir-akhir ini gitu. Ya, kalau saya namanya Matius Dindar Ahmad, asli kelahiran Jogja, umurnya 21. Jogja, Nggih, jauh juga
juga ya. Iya lumayan. Dari sini gak terpaut jauh sih, kayak cuma 3 jam gitu. Tapi di sini ada rumah saudara atau Enggak ada. rumah sendiri di sini? Hmm. Gitu. Ya, ya. Oke, nah tadi sudah Mas Amar sudah memperkenalkan diri. Sekarang giliran saya ya. Perkenalkan saya Faiz. Ya, silakan Mas Amar mau manggil Mas, mau manggil Bapak atau mau manggil siapa udah senyamannya aja bro, juga nggak apa-apa, silakan lah gitu ya. Kita santai aja di sini. Ya mungkin kalau misalkan ada yang lewat-lewat itu anggota keluarga saya, mohon maaf ya. Jadi kalau misalkan mengganggu, kebetulan juga kantornya lagi direnovasi, jadi kebetulan di rumah dulu gitu kalau kita menerima klien. Iya. Sebelumnya nih Mas Amar, tadi kan saya dengar Mas Amar ada permasalahan terkait keuangan ya. Iya. Nah kalau boleh tahu nih ya, oh ya sebelumnya saya mau menjelaskan dulu ya. Jadi tugas psikolog di sini saya sebagai konselor dan Mas Amar sebagai konseling, yang mana nanti saya itu sudah memang diberikan keterikatan terkait kode etik psikologi, yang mana di situ kita menjaga kerahasiaan informasi-informasi yang kita dapatkan. Jadi nanti Mas Amar silahkan cerita senyamannya Mas Amar, selegowonya mau sampai mana ceritanya, monggo silahkan. Karena saya bisa jamin untuk informasi yang nantinya Mas Amar sampaikan ke saya dan saya akan memberikan arahan ke Mas Amar itu adalah salah satu kerahasiaan untuk kita gitu. Dan juga saya minta tolong untuk Mas Amar juga, mungkinnya nanti ada cara-cara atau ada teori-teori konseling yang akan saya berikan ke Mas Amar, itu mungkin nantinya disimpan saja sama Mas Amar, jangan sampai tersebar luas, karena ya kita sama-sama menjaga privasi lah ya Mas, satu sama lain gitu. Ya. Mungkin bisa langsung saja Mas Amar, tadi saya tertarik banget itu terkait finansial, terkait pengelolaan uang itu seperti apa itu Mas Amar, kalau boleh tahu. Ya, untuk kita mulai dari kesibukannya ya. Boleh Mas, mau. Untuk kesibukan saya akhir-akhir ini mungkin mempersiapkan buat KKN gitu ya kan. Terus mengatur finansial agar enggak boros atau boncrot gitu loh, kayak harus benar-benar direm kalau buat beli sesuatu yang kurang fungsi. Nah sebelumnya saya ini jadi kayak di luar tuh kayak rentenir gitu loh, kayak minjemin kemana-mana gitu. Ada beberapa uang saya di luar gitu, dan itu memakai suku bunga, tetapi dibalik lumayan banyaknya uang yang saya keluarkan buat saya pinjamkan, di sisi lain saya merasa bahwa kok saya minjemin tapi kok kayak malah diri saya yang kurang gitu loh. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua, apalagi saya ini masuk ke dalam judul gitu loh kan, makanya kayak kurang make sense gitu loh. Iya. Terus jadinya di situ gejolaknya itu kan besar banget, kayak aku mau minjemin, ketika uang itu balik berarti buat judul gitu. Makanya kadang suka ketika udah minjemin tuh jadi nggak mau minjemin lagi, padahal di situ lumayan gitu loh uangnya buat saya gitu. Terus di samping itu juga ada beberapa uang yang kepake gitu, mungkin kayak uang yang sudah saya sisihkan buat sangu ke KKN saya tapi malah habis di hari itu juga gitu, ataupun saya kumpulin buat beli sesuatu terus habis gitu. Terus aset-aset saya gitu itu Mas. Oke, tadi saya agak tertarik sama tadi namanya nasabah dan peminjaman itu tuh. Itu peminjaman itu bermula dari kapan, dan itu
awal mula perputaran uangnya itu seperti apa? Karena kalau tadi Mas Amar bilang juga bahwasanya itu perputaran akan diputarkan lagi di judi online, betul. Nah, apakah itu memang berawal dari judi online langsung lalu Mas Amar pinjamkan atau seperti apa jadi Mas Amar bisa memberikan bunga yang lebih gitu? Sebenarnya dari awal tuh kayak judi online dulu, karena buat saving money saya gitu. Kayak ini uang kalau nggak aku saving pasti habis buat balik lagi gitu. Gimana caranya saya puterin? Satu, saya beli aset, terus dua ya mungkin saya beli saham, beberapa saham, terus yang ketiga yaitu pilihan terakhir yaitu seperti sistem pinjol gitu pada teman-teman saya, dan itu lumayan banyak. Yang kemarin tuh nyentuh 8 juta gitu. Oke, paham. Sekarang apa yang Mas Amar rasakan? Apakah coba sekarang kalau misalkan saya tanya, sekarang Mas Amar punya uang berapa yang Mas Amar keluar hari ini? Kalau untuk hari ini bener-bener kayak awal bulan tuh pasti habis, jadi tinggal 45.000 hari ini. Awal bulan habis. Setiap awal bulan gitu. Tapi orang tua masih selalu memberikan sangu ya setiap bulan. Tapi habis terus ya. Oke. Terus kebutuhan per bulan Mas Amar cara mencukupinya seperti apa? Setelah mencukupinya ya cukupkan, kayak misalnya udah sangu udah habis ya mau nggak mau mesti korup gitu ya. Kalau nggak korup ya paling di rumah beberapa hari, makan di rumah, terus keluar ya keluar aja gitu, kayak ke rumah temen lah gitu, bawa makanan dari rumah. Kalau nggak bahan mentahan kayak misal aku ke rumah temen aku bawa mie makan di sana gitu. Oh gitu ya. Oke, paham. Jarak dari awal bulan nih kalau misalkan setelah mungkin ya orang tua Mas Amar ya memberikan sangu di setiap bulannya atau setiap minggunya, itu jarak dari awal mula ada uang saku itu sampai habis itu biasanya kisaran berapa minggu atau berapa bulan gitu? Paling lama dari awal bulan itu kan tanggal 1 berarti biasa dikasih tanggal 2, kalau nggak tanggal 3 itu bertahan sampai tanggal 25 paling lama. Paling lama tanggal 25. Paling cepat hari itu juga. Oke, gitu ya, paham. Oke, Mas Amar cukup menarik ya, juga cukup wow gitu loh. Jadi karena kebetulan saya juga punya anak ya, dan ya memang di sini saya mungkin ini baru saran ya Mas Amar ya. Sarannya adalah gimana Mas Amar nantinya itu akan mengelola uang, terus habis itu juga akan memanajemen uang sedemikian rupa, dan yang paling bisa dibilang ini paling positifnya ya. Paling positifnya Mas Amar bisa keluar di luar lingkaran-lingkaran yang zona merah itu, dari judol, terus dari peminjaman uang yang berbunga, karena itu adalah salah satu riba juga ya. Mungkin yang akan saya berikan teknik counseling yang pertama adalah nantinya setelah Mas Amar tadi kan sudah Mas Amar memberikan penjelasan ke saya, yang saya benar-benar tekankan adalah pengelolaan uang dalam jangka panjang, yang mana Mas Amar itu cobalah memberikan satu buah manajemen uang skala prioritas, yang mana skala prioritas itu bisa menjadikan Mas Amar itu tahu apa yang harus diutamakan terlebih dahulu. Dan kalau misalkan nih Mas Amar ada keinginan buat kembali ke jalan-jalan yang saya tadi sebut adalah lingkaran merah atau zona merah tersebut, coba alihkan ke hal yang lain. Nih sebelum lanjut, Mas Amar punya pacar nggak kalau boleh tahu? Punya. Nah, salah satu untuk menanggulangi hal tersebut, coba untuk berikanlah sekedar sangunya Mas Amar 1/4 atau berapa gitu deh. Seenggaknya Mas Amar bisa nih, kalau saya memberikan regulasi ke anak-anak itu adalah 1 minggu itu jatah full, baru minggu berikutnya saya berikan lagi, dan tidak akan saya kasih di jarak 1 minggu itu ada pengeluaran lebih ya dari uang itu.
Nah itu juga bisa nih Mas Amar, bisa menjadikan Mas Amar salah satu pemantik yang mana kalau Mas Amar memberikan uang itu ke mungkin ke pacar Mas Amar atau ke tabungan Mas Amar yang lain gitu ya, itu bisa menjadikan pengelolaan uang itu lumayan tertata, meskipun belum tertata sepenuhnya karena kemauan ini itu tidak bisa yang namanya kita 100% langsung untuk bisa melakukan itu gitu Mas Amar. Jadi silahkan nanti coba untuk Mas Amar berikan rincian sedemikian rupa dalam 1 minggu agenda-agenda Mas Amar apa aja yang perlu mengeluarkan uang itu apa aja, dicatat semuanya pengeluarannya berapa. Kalau sudah dicatat, dijumlah dan berikan skala prioritas. Apa yang mau Mas Amar beli dulu, apa yang mau Mas Amar lakukan dulu dalam 1 bulan tersebut, atau ya minim-minim 1 minggu lah. 1 minggu dulu apa. Nah nanti baru sisanya uang itu berikanlah ke pasangan Mas Amar untuk dijaga atau dikembalikan ke ibu, minta ibu ini Amar mau balikin uangnya dulu, Amar butuhnya seminggu segini. Itu mungkin salah satu jadi penanggulang terkait finansialnya Mas Amar yang lumayan anjlok gitu. Itu adalah salah satu saran mungkin ya, saran pertama atau bisa menjadi solusi juga, karena di sini saya sebagai konselor ya Mas Amar ya, semua perubahan itu balik lagi ke konselingnya, balik lagi ke Mas Amar ya. Mau saya bilang A, B, C, D, saya memberikan pandangan di A, di B, di C, di D, plus minusnya seperti apa, tapi kalau Mas Amar nggak mau untuk melakukan itu ya sama aja bohong. Jadi karena ya apalagi Mas Amar tahu ya, dan Mas Amar juga meminjamkan uang dengan mendapatkan bunga, dan bunga itu Mas Amar simpan, yaitu salah satu juga susahnya untuk mencari uang itu seperti apa. Dan pasti Mas Amar menunggu utang itu kapan dibayar. Coba di saat utang itu belum dibayar, Mas Amar udah gak ada uang, seperti apa, ya kan? Nah gitu, mungkin ada cerita lainnya nih Mas Amar barangkali. Mungkin yang saya garis bawahi paling besar tuh finansial, tapi untuk terkait hal lain mungkin itu diri sendiri bisa mecahin masalahnya, karena finansial menurut saya satu hal yang krusial, dan itu belum tentu semua orang tuh bisa buat manage suatu uang gitu dengan nominal yang lumayan besar gitu. Mungkin nih saya akan berikan contoh sedikit dengan 2 gelas yang berbeda, yang mana coba bandingkan ini dengan ini, mana yang paling besar, ini kan. Berarti kalau misalkan kita sangat haus, kita akan memilih ini atau memilih ini yang besar. Sama aja Mas, sama saja dengan yang namanya pengelolaan terhadap diri sendiri, apalagi terhadap uang. Jika kita lapar, apa yang kita mau beli rokok dulu, pasti kita cari untuk makannya kan. Kalau kita haus, kita cari untuk minumnya. Sama halnya, kalau Mas Amar butuh hal yang penting, carilah, dapatkan hal yang penting itu dulu. Maka dari itu tadi saya bilang bahwa saya berikan di setiap minggu itu ada skala prioritas, apa yang harus dicapai, apa yang harus dipenuhi gitu. Karena di setiap minggu itu nanti akan ada kepuasan terhadap diri sendiri, dan akan ada kepuasan untuk Mas Amar sendiri, entah itu dari bentuk materi atau hanya dari bentuk sekedar bahagia sama teman-teman gitu. Itu Mas Amar. Jadi finansial emang di generasi sekarang itu bisa dibilang ya sulit untuk mengendalikannya. Cuma ya bagaimana cara kita memandang hal tersebut, kita memandang uang itu seperti apa. Kalau misalkan kita memandang uang lah paling rezeki itu akan balik lagi, kita akan selalu menghambur-hamburkan uang. Tapi beda lagi kalau misal kita berpandangan kita diberikan rezeki, gimana caranya kita menjaga rezeki itu sedemikian rupa gitu, ya kan? Itu Mas Amar. Mungkin silakan diminum lagi barangkali haus. Maaf ini nggak ada cemilan, nggak ada apa-apa. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi terkait apa mungkin ya yang bisa jadi titik
di sekian lama Mas Amar menjalani hidup yang seperti itu, ada nggak sih di titik balik apa Mas Amar bisa lepas dari itu mungkin, atau belum sama sekali? Udah beberapa kali, cuman tetap terulang lagi. Jadi kayak mungkin hampir 4 kali jual aset, dan itu kayak terus berulang. Namun saya ngerasa bahwa diri saya itu nggak belajar dari hal tersebut gitu loh. Kayak aduh, ini kalau kayak gini nggak bisa nih. Jadi setiap udah kena pemicunya, ya udah hilang habis semuanya kayak gitu. Pemicu apa yang bisa membuat Mas Amar itu terhindar dari hal-hal yang seperti itu? Memicu buat jual aset gitu. Iya. Ya itu kalau judi online gitu. Jadi kayak merasa geget atau gemas gitu ya, ini kok aku segini kok nggak dikasih apa-apa gitu. Biasanya aku segini, biasanya dikasih besar gitu. Kayak paham. Ya, saya paham terkait itu. Ya mungkin balik lagi ya Mas Amar ya, kalau misalkan terkait judi online atau yang sebagainya itu justru memang susah untuk dikembalikan. Ya, karena itu adalah menjadi hal yang sangat etik atau candu. Nah mungkin ini adalah saran keberlanjutan ke depannya. Saya benar-benar minta tolong, karena ya mungkin nanti kedepannya bisa ketemu saya lagi ya, cuma karena ini sudah terlanjur malam ya Mas Amar ya, sudah 9:30, jadi mungkin ini saya memberikan solusi yang mana nanti bisa silakan dilakukan ya. Yang pertama tadi sudah adalah skala prioritas. Yang kedua, silakan memanage diri Mas Amar terlebih dahulu sebelum ke skala prioritas. Lalu yang kedua, cobalah Mas Amar lihat bahwasanya uang itu adalah hal yang sangat penting. Lalu yang keempat ada ini terkait manajemen uang, yang mana Mas Amar bisa memberikan uang lebih Mas Amar ke orang tua atau ke pasangan Mas Amar ya, itu juga bisa. Terus ini adalah hal yang paling inti mungkin yang menurut saya, cobalah menghapus semua jejak digital yang bisa mengembalikan hal-hal buruk di diri Mas Amar. Entah itu dari m-banking, dana, ataupun ya link-link yang ke arah judi online seperti itu. Mungkin itu bisa dikurangi, dan mungkin nanti ke depannya Mas Amar bisa membalikan hal tersebut bisa menjadi hal yang positif. Kan banyak uang itu bisa kita alokasikan kemanapun, kita bisa alokasikan ke hal-hal yang positif lah gitu. Mungkin ada lagi Ya mungkin cukup itu, lumayan membuka pikiran ya. Dan menurut saya itu saya akan pelatihan buat merubah diri saya dari saran-saran jenengan. mungkin hal apa nih yang akan Mas Amar nantinya lakukan ke depannya gitu, tadi setelah sudah ngobrol sedikit sama saya gitu. Ya mungkin kalau itu lebih ke ngatur uang dulu aja sih, kayak ini pengeluaran buat apa aja gitu aja. Kalau prioritas yang paling awal itu dulu ya. Oke, ada lagi Mas Amar? Udah. Oke, ya mungkin nanti kita bisa ketemu di lain waktu ya. Terima kasih banget ini udah mau mendengarkan ocehan-ocehan saya gitu ya. Mungkin insya Allah itu bisa membangun Mas Amar juga ke depannya, bisa membenahi kita bersama juga. Dan juga nggak serta-merta saya memberikan nasihat, saya memberikan arahan, tapi itu tidak untuk diri saya sendiri. Ya terima kasih ya Mas. Silakan kapan-kapan main aja nggak apa-apa, tenang aja. Iya, iya. Silakan tos-tos pulangnya. Oke, hati-hati Mas Amar ya. Makasih ya Iya, Mas. iya siap. Assalamualaikum. Mantap.